A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bukti yang membuktikan bahwa ternyata di Papua itu banyak banget berdiri kerajaan-kerajaan Islam. Nah, sebelumnya teman-teman, Papua itu adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Nugini bagian barat. Dan tak banyak dari kita yang tahu ternyata di Pulau Papua ini banyak banget banyak banget terlukiskan sejarah Islam di dalamnya, juga orang-orangnya juga terdapat beberapa pahlawan yang berperan penting terhadap kemerdekaan Indonesia. Di sini saya akan sebutkan beberapa terkait dengan awal mula masuknya Islam di mana? Iya, di Papua. Nah, dan ternyata Islam itu agama yang pertama kali masuk di Papua itu adalah agama Islam. Di sini pendapat yang pertama yaitu Iskandar Syam. Beliau adalah salah seorang mubalil dari Samudra Pasai. Beliau itu berdakwah dari Malaysia dan Filipina. Setelah itu beliau ke Indonesia. Nah, ke Indonesia itu beliau nyangkut atau sampai di Maluku Utara, di Tidore ya, di Tidore, Ternate Tidore. Nah, setelah dari Tidore beliau langsung melakukan ekspedisi ke Papua. Nah, sampai di Papua maka beliau bertemu dengan salah seorang kepala suku pada saat itu, dan beliau mengatakan bahwa kepala suku itu bernama Kris, dan beliau mengatakan apabila kalian mau hidup damai, tenang, tentram, maka selamat, maka kalian harus mengenal alif lam lam ha mim ha mim dal, yaitu Allah dan Rasulullah SAW. Dari situlah beliau berdakwah menghasilkan 12 kerajaan Islam pada saat itu. Terus pendapat yang kedua yaitu yang disebarkan oleh seorang mubalil berasal dari Aceh yang bernama Abdul Ghaffar. Nah, pendapat ini berasal dari lisan yang disampaikan oleh oleh putra bungsu Raja Rumbati ke-16 dan ke-17. Beliau berdakwah di Papua selama 14 tahun. Terus pendapat yang berikut, yang ketiga, yaitu masuknya Islam di tanah Papua itu khususnya ya di Fakfak. Fakfak itu salah satu kota di daerah di Papua Barat. Ya, di Fakfak ini dikembangkan oleh pedagang Bugis melalui Banda dan Seram Timur, termasuk dari Maluku juga ya, Maluku Utara. Beliau yang disebarkan oleh seorang pedagang dari Arab yang bernama Hawaten At-Tamimi. Beliau ini telah lama menetap di Ambon, dan proses dakwah beliau itu melalui khitanan. Ini beliau mengambil resikonya apabila beliau khitan orang, terus kalau misalkan orang itu keadaannya baik-baik saja, maka beliau akan diterima. Tapi apabila orang yang dikhitan itu tidak baik-baik saja, maka beliau akan dibunuh. Dan alhamdulillah karunia Allah ya, Allah mau menunjukkan jalannya, maka alhamdulillah aman-aman saja. Terus pendapat yang berikut yaitu masuknya Islam di tanah Papua itu berasal dari Bacan. Bacan ini salah satu daerah di Maluku Utara. Nanti ini sekalian agar teman-teman tahu ya beberapa daerah, nama-nama daerah di Indonesia Timur. Nah, yaitu pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Al-Bakir. Pada masa ini Bacan telah menguasai Bacan telah menguasai beberapa daerah di tanah Papua. Sehingga
kekuasaan beliau meluaskan kekuasaan beliau hingga ke Semenanjung Onim di Fak-Fak, Papua Barat. Aneh ya nama-namanya. Aku juga baru tahu sih. Terus yang berikutnya yaitu pendapat yang berikut itu berasal dari Maluku Utara, Ternate Tidore, yaitu Sultan Ibnu Mansur beliau memimpin ekspedisi ke daratan tanah besar Papua. Nah, setelah tiba di situ di tanah Papua, yaitu di wilayah Misol dan Raja Ampat. Raja Ampat pasti nggak asing lagi bagi teman-teman ya. Di daerah itu, di Raja Ampat. Nah, kemudian beliau menikahkan putri bungsu beliau dengan salah seorang putra dari Raja Bacan, dari Sultan Bacan. Nah, dari pernikahan itu mereka berdua tinggal dan menetap di Raja Ampat sehingga berdirilah 5 kerajaan Islam pada saat itu. Nah, teman-teman, di sini saya mengambil ada beberapa kerajaan Islam yang sempat berdiri di tanah Papua. Yang pertama, dan ini pun merupakan berdasarkan bukti sejarah bahwa ternyata terdapat sejumlah kerajaan-kerajaan Islam ya di tanah Papua. Yang pertama yaitu adalah Kerajaan Waigeo. Aneh ya? Aku juga aneh banget sebenarnya. Kerajaan Waigeo. Yang kedua, Kerajaan Misol. Yang ketiga, Kerajaan Salawati. Yang keempat, Kerajaan Sailolof. Yang kelima, Kerajaan Fatagar. Yang keenam, Kerajaan Rumbati. Yang ketujuh, Kerajaan Kowiyai. Aneh ya? Aneh banget. Terus yang kedelapan, Kerajaan Aiduma, dan yang kesembilan, Kerajaan Kaimana. Ini hanya sebagian kecil yang saya ambil. Nanti itu Kerajaan Rumbati akan terdapat beberapa cabang, yaitu ada kurang lebih 5 atau 4 dari Kerajaan Rumbati itu. Dan teman-teman, tak banyak yang kita ketahui juga ternyata selain berdirinya beberapa kerajaan Islam di tanah Papua ini, ternyata terdapat juga beberapa pahlawan yang telah dinobatkan menjadi pahlawan nasional Indonesia yang berperan penting ya dalam kemerdekaan dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Yang pertama yaitu Silas Papare. Silas Papare. Beliau ini adalah mantan mata-mata Amerika Serikat asal Papua yang telah dinobatkan menjadi pahlawan nasional Indonesia karena atas usahanya membawa bumi cendrawasih yaitu Papua kembalikan ke pelukan Ibu Pertiwi. Yang kedua yaitu Frans Kaisiepu. Beliau ini adalah pemersatu Irian dan Indonesia. Nah, pada tanggal 10 Juli tahun 1946, ia membentuk Partai Indonesia Merdeka. Nah, di bulan yang sama, ia juga mengikuti konferensi Malino di Sulawesi Selatan sebagai salah satu delegasi Indonesia, dan beliau mengusulkan nama Irian sebagai nama pengganti dari kata Papua. Nah, beliau ini, dan nanti sini saya akan jelaskan asal-usul kata Papua itu seperti apa ya. Karena nama aslinya itu bukan Papua, nama aslinya itu adalah Irian Jaya. Dan ini Frans Kaisiepu ini teman-teman semua bisa lihat wajahnya di uang 10.000 yang sekarang. Ya. Frans Kaisiepu. Terus yang berikut adalah Mahmud Singgeri Rumagesan. Iya, Mahmud. Beliau menjabat sebagai Raja Sekar di Fak-Fak. Ia bersama Raja Rumbati menyerukan jihad fisabilillah menentang penjajahan. Nah, ia memimpin gerakan cendrawasih revolusioner Irian Barat yang bertujuan membantu pemerintah Republik Indonesia merebutkan dan memperjuangkan pembebasan Irian Jaya dari kolonial Belanda. Dan pada akhirnya Irian Barat dinyatakan merdeka dari Belanda setelah diputuskan di konferensi meja bundar. Oke. Nah, teman-teman, di sini ketika Papua telah kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, maka
nama Papua itu diganti dengan nama Irian. Karena emang nama aslinya itu adalah Irian, Irian Jaya. Karena Portugis melihat pada saat itu, Portugis dan Belanda melihat nama Irian itu identik dengan Islam, makanya mereka tuh berjuang agar Islam tidak sampai tersebar luas di tanah Papua. Akhirnya mereka mengganti nama Irian dengan kata Papaua atau Papua, yang emang konotasinya itu buruk, teman-teman. Konotasi Papua itu buruk. Tujuannya apa? Kamu itu buruk, kamu tuh hitam, kamu tuh keriting, kamu tuh kering, kamu tuh pulau koteka, kamu tuh pembunuh, pemerkosa, pemakan orang, dan segala macam. Kamu tuh buruk, kamu beda dengan Maluku, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Sumatera, kamu beda dengan NTT dan segala macam. Ayo buat negara sendiri. Makanya tak asing bagi kita mendengar udah beberapa kali kan Papua ingin memisahkan diri dari Indonesia. Terus tetapi tujuan Portugis dan Belanda itu tidak berhasil. Makanya mungkin sekarang terkenal oleh kita adalah nama Papua ya, tetapi nama aslinya itu adalah Irian. Irian itu artinya ikut Republik Indonesia anti Nederland atau Belanda. Jadi Irian itu artinya ikut Republik Indonesia anti Nederland atau Belanda. Oke? Gitu. Nah, teman-teman, saya tuh merasa terpanggil ya untuk menyampaikan hal ini karena emang benar-benar terlupakan ya teman-teman. Jangankan teman-teman semua, saya aja dari Indonesia Timur tuh benar-benar bodoh amat sama masalah ini. Benar-benar terlupakan, benar-benar nggak tahu apa-apa masalah ini. Tapi saya merasa terpanggil karena saya sering mendengar ceramahnya Ustadz Fadlan. Iya, Ustadz Fadlan Garamatan. Beliau itu asli Papua ya, asli Fak-Fak, dari daerah Fak-Fak. Dan beliau itu dakwah beliau di Papua itu benar-benar mengerikan banget ya. Bahkan beliau udah berapa kali dihadiahin oleh kepala-kepala suku pedalaman itu tombak di kakinya sampai betisnya itu berapa kali tombak itu berapa kali ya. Belum juga tusukan anak panah gitu. Karena mereka tuh nggak mau menerima perubahan dari luar. Beliau berapa kali masuk keluar penjara gitu. Jadi emang benar-benar saya tuh merasa terpanggil banget ya. Terus sama ceramah Ustadz Adi juga menyampaikan sejarah tuh kayak gimana. Jadi teman-teman, sejarah penyebaran Islam Indonesia Timur tuh benar-benar terlupakan oleh kita ya teman-teman. Selama ini yang kita kenal dari sekitaran sini doang ya teman-teman. Makanya saya pun berusaha agar ini juga memperkenalkan nama-nama bagian daerah, nama-nama bagian gimana sih? Sama aja. Nama-nama daerah bagian sana yang teman-teman mungkin belum ketahui ya. Sehingga ketika mungkin teman-teman dengar kata-katanya nggak asing lagi bagi teman-teman semua gitu. Baik, demikian mungkin teman-teman yang dapat saya sampaikan, dan insya Allah jika Allah masih memberikan kesempatan dan usia untuk saya akan menyampaikan lagi dan kembali di tempat ini, maka saya akan menyampaikan masih terkait yang terlupakan sejarah penyebaran Islam Indonesia Timur khususnya di Ambon, Maluku. Ya, oke. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.